Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks. Kiamat dan kedatangan Yesus kembali menjemput gerejanya. Tak seorang pun tahu tanda-tanda apakah yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus. Alkitab memberikan gambaran 15 menit ke depan bersama Romo Daniel Biantoro akan menemani Anda. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jadi pertanyaannya dua. Kapan hancurnya Yerusalem terjadi? Hancurnya Bait Allah terjadi kapan? Lalu, kapan terjadinya kiamat dan kedatangan Yesus? Jawabannya itu menjawab dua ini. Jadi jawaban selanjutnya itu campur antara berbicara tentang yang terjadi tahun 70 itu dengan apa yang terjadi di akhir zaman, dan kadang-kadang jawabannya campur sehingga kita sulit mengatakan ini menjawab tentang jatuhnya Yerusalem atau ini menjawab tentang akhir zaman. Sebab ini ada dua pertanyaan. Apa tandanya kalau Yerusalem jatuh, dan apa tandanya kalau sudah datang dan kesudahan ini dunia? Maka jawabannya harus kita lihat. Mana yang kelihatannya memang jawaban dari jawaban tentang jatuhnya Yerusalem. Coba kita baca ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Ini selalu terjadi ya. Ajaran sesat selalu ada. Orang-orang yang mengaku Mesias itu selalu ada. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa itu tanda akhir zaman. Tetapi memang dikatakan bahwa makin dunia ini mendekati akhir zaman, ajaran-ajaran palsu itu makin banyak muncul. Nabi-nabi palsu akan banyak muncul. Coba baca dari 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Makanya jangan kita gembira dengan makin banyaknya denominasi dan aliran dan aneh. Semuanya dari Tuhan belum tentu. Sebab setan itu sangat licik, menggunakan jargon-jargon Kristen untuk menipu manusia. Dan bahkan yang disebut antikristus itu datangnya dari kita sendiri. Coba kita baca lagi 1 Yohanes 2 ayat 19 tadi. 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Memang mereka berasal dari antara kita, bukan dari luar ini. Ya, makanya sekarang dengan adanya macam-macam ajaran-ajaran, jangan dipikir itu semua dari Roh Kudus. Hati-hati, kita mengatakan hati-hati, banyak nabi-nabi palsu. Dan sebenarnya tanda-tanda akhir zaman ini diringkas dalam bentuk simbol dari kitab Wahyu 6. Coba kita lihat. Kitab Wahyu pasal 6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Yang pertama muncul adalah kuda putih. Kuda putih ini lambang dari antikristus, ajaran palsu yang pura-pura
mengajarkan yang putih, yang benar. Tetapi banyak manusia yang mengikut dia, maka dikatakan mendapatkan kemenangan. Itulah sebabnya dikatakan oleh Yesus, hati-hati. Terus ayat yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini lambang peperangan. Jadi salah satu tanda lagi dari datang Kristus, disamping ajaran palsu, dunia politik akan kacau. Jadi makin hari dunia politik tidak makin baik, peperangan akan makin menjadi-jadi itu nanti. Ya, karena kuda merah padam ini akan muncul. Terus ayat yang ke-5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur." Kuda hitam itu lambang paceklik, lambang kesulitan ekonomi. Maka jika dikatakan dia membawa timbangan yang menimbang hasil bumi. Dan dikatakan, dia mengatakan secupak gandum sedinar. Secupak itu seberapa sih? Kecil ya? Sedinar itu emas kan? Berarti akan terjadi mahal, ekonomi yang amat mahal, kacau dalam sistem moneter, kacau dalam sistem keuangan, kacau dalam sistem ekonomi. Itu yang terjadi. Terus ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Kuda itu warna pucat, warna orang sakit, warna orang mati. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Akan muncul makin banyak penyakit. Tapi nanti akan muncul penyakit-penyakit lagi. Dunia tidak akan makin menjadi baik. Segala macam penyakit akan muncul. Ya udahlah, kalau sudah kelaparan ya, sudah paceklik, orang yang bisa makan, apalagi yang diharapkan? Penyakit kan? Ya, nantinya macam-macam. Terus? Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh, sama seperti mereka. Dasar nama yang kita dalam kitab ini, akan banyak orang jadi martir, akan lebih banyak lagi orang dibunuh karena Kristus. Siap-siap aja. Makanya kita harus tahu, iman kita harus kokoh. Makanya belajar firman Tuhan seperti ini akan membuat kita berani. Iblis itu baru kalah kalau orang tidak takut mati. Coba itu baca dari Wahyu pasal 12. Wahyu 12. Kita baca ayatnya yang ke-11.
Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kalau kita masih takut mati, takut ini, takut mengasihi diri kita lebih dari Kristus, iblis senang. Dia akan mempermainkan dan mengendalikan kita melalui rasa takut. Kalau kita tidak takut, oke, tahan selamat. Silakan aja. Kamu paling bisa membunuh aku, menyakiti aku berapa jam sih? Sesudah itu aku rela. Dia ketakutan. Dia paling gemetar dengan orang yang begini. Iblis paling takut itu. Makanya sebenarnya ajaran kemakmuran itu datangnya dari setan. Kenapa? Karena membuat orang takut menderita. Membuat orang takut pada saat sakit. Kenapa? Diajarkan bahwa kalau ikut Kristus hanya ada berkat saja. Enggak, ternyata enggak. Ikut Kristus ya ada deritanya juga. Filipi 1:9. Ajarannya teologi kemakmuran itu mengajar orang untuk menjadi makin duniawi, makin materialistis. Kita baca dari Filipi 1:29. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu karunia, itu bukan kutuk. Kalau orang Kristen menderita ya beda-beda, orang menderitanya beda-beda ya. Tapi jangan takut dengan itu. Penderitaan tidak bisa diusir dengan nama Yesus. Penderitaan harus dirangkul. Itu salib yang harus kita pikul. Ajaran kemakmuran menghilangkan sisi ini. Setan senang begitu. Setan senang. Ya. Mari kita lanjutkan tadi. Jadi semangat kemartiran perlu kita munculkan kembali. Kita tidak takut kan. Toh apa yang disediakan di sana jauh lebih baik daripada yang kita punya di sini. Apa sih takut? Kita baca dari Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang ke berapa tadi? Ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Inilah yang disebut kiamat itu, hari kiamat itu. Setelah semuanya ini, kiamat itu ada saudara. Hancurnya bumi ini ada. Kita baca dari 2 Petrus pasal 3 ayat 10-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, untungnya ada itu ya. Kalau enggak, ngeri hidup ini. Kemana kita tidak ada harapan? Untungnya ada jawaban yang baru dan bumi baru. Itulah sebabnya kita tidak perlu terlalu terkait dengan, terlalu terlekat dengan dunia-dunia ini. Tidak ada gunanya. Itu betul ini dihancurkan. Jelas itu ya. Jadi kita melihat paralel antara apa yang dikatakan dalam Injil Matius dengan apa yang dikatakan dalam Wahyu. Hanya kita pasal ini menjelaskan secara simbolik. Tapi ini paralel, menjelaskan hal yang sama. Ya. Mari kita kembali kepada Matius pasal 24. Matius pasal yang ke-24. Ayatnya yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Udah merah tadi kan? Paralel kan? Udah merah. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah.
Sebab semuanya itu harus terjadi. Nah, kita kan sekarang dengar benar-benar tiap hari ada kabar tentang perang, ya. Dan itu makin mengekskalasi, makin meningkat kabar itu. Tapi berbahagialah kita yang tahu firman Tuhan, kita nggak usah takut sebab memang harus terjadi gitu. Dan itu belum kiamat katanya, ya. Maka dikatakan sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum sesudahnya, belum, ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini gambarannya gelap ya dunia ini. Dunia ini gambarnya gelap gitu, ke depannya itu, ya. Kecuali kalau kita punya iman, ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan banyak orang pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. Bukan orang Islam saja yang tidak senang orang Kristen, semua bangsa tidak senang. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara, memang murtad adalah salah satu tanda datangnya Kristus, menjelang munculnya Antikristus. Yang kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 2 yang tadi. Coba kita baca 2 pasal 2 ayat 3, coba kita baca. Jadi sebelum datangnya Kristus akan terjadi murtad. Ya, di satu sisi saya kalau melihat orang murtad itu rasanya sedih, di dalamnya ditusuk hati saya. Tapi di satu pihak saya ya memang Alkitab mengatakan begitu, gimana lagi gitu loh. Alkitab memang mengatakan akan ada orang-orang murtad dan akan terjadi murtad besar-besaran malah. Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga, tolong baca. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ya, stop. Sebelum hari itu harus datang dahulu murtad. Murtadnya tidak berarti hanya sekedar orang pindah agama, bisa juga murtad dalam pengertian ajaran Injil diselewengkan dari dalam. Itu yang lebih bahaya, karena orang demikian juga menggunakan Alkitab dan pandai mengetahui Alkitab juga gitu. Nah ini yang bahaya, makanya kita harus kokoh dalam mengajarkan kitab suci sehingga tidak mudah diselewengkan. Ya, kita harus kokoh. Kalau enggak, kita bisa tersapu dari kemurtatan. Kemurtatannya akan menimpa dunia. Ya, terus banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini kemurtatan itu. Ya, makanya saya selalu ingatkan, hati-hati ya. Belajarlah benar-benar firman Tuhan, supaya kamu tidak terlena dengan orang-orang ini. Karena kita mengatakan guru-guru palsu itu akan menggunakan banyak cerita isapan jempol. Ya, coba kita baca dari 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke 2 Petrus 2 ayatnya kita lihat yang ke-1 deh sampai ke-4. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu,
dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Sayangnya banyak orang akan mengikuti. Sayangnya itu loh. Makanya menjadi Kristen jangan terpesona pada mujizat-mujizat. Sebab antikristus nanti juga berbuat mujizat. Bukan itu. Yang penting adalah pada saat itu otomatis kalau kita percaya pada Kristus masih ada mujizat. Tapi bukan itu intinya. Kita harus belajar intinya ini. Ya. Terus dikatakan apa di sini? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya, akhirnya banyak skandal-skandal kan. Dan karena serakahnya, nah biasanya mereka serakah. Dia ngajar, buat kamu ya daripada bisnis sulit. Ada yang ngomong gitu kan? Daripada bisnis sulit jadi hamba Tuhan aja kok dapat uang banyak. Karena kan gila, yang melayani kok tujuannya gitu. Nggak takut sama Tuhan orang begini ya. Nggak takut sama Tuhan. Dikatakan, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan apa? Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Aku tiap malam pergi ke surga, turun naik ke surga, atau apa, macam-macam isapan jempol dibuat oleh orang ini. Saudara hati-hati. Standarnya bukan pengalaman orang-orang ini. Standarnya firman Tuhan. Kita harus kembali kepada belajar. Ya memang perlu ada yang ngajar ya, tapi harus belajar Alkitab. Jangan puas hanya dengan khotbah saja. Belajar sekarang ini kita belajar kita. Ini bukan khotbah ini. Kita memang belajar. Dan kita perlu belajar begini supaya tidak mudah diombang-ambingkan.